Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dua lose kita yang baru bergabung pelayanan di Sekolah Minggu GKI Yogyakarta. Yang pertama adalah Lose Welly. Halo. Yang kedua adalah Lose Titis. Hai. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan kita mengucap syukur kepada Tuhan kita menyapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Maka kita membalas kebaikannya dengan kehidupan kita, perbuatan kita, ucapan kita yang memuliakan Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami rindu, kami sebagai anak-anak sekolah minggu dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dan juga dapat memuji dan menyembah Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita senang, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Kita bahagia kalau Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita. Kita juga senang kalau Tuhan Yesus hadir di gereja kita. Kita bahagia kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Untuk itu mari kita memuji Tuhan kita bersuka cita. Kita katakan happy happy home. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Rumahku senang-senanglah, 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 Yesus
di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, kita senang kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sumber sukacita untuk kita semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita bersyukur karena Allah kita telah memberikan Alkitab kepada kita. Alkitab adalah buku terindah. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita bisa juga menikmati cinta dari Tuhan Yesus. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita bersyukur karena kita dapat mengenal Tuhan Yesus, kita dapat mengenal Allah kita dari Alkitab, buku ajaib. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, cintakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena dari gereja induk kita yaitu GKI Mangga Besar melayani kita bersama-sama hari ini. Para lause-lause dari GKI Mangga Besar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pernah nggak bermain putar-putar? Ya, kalian berputar dengan cepat dan agak lama seperti ini. Nah, setelah itu kalian kan berhenti. Apa yang kalian rasakan? Itu kalian merasa apa? Merasa buminya berputar, atau merasa pusing, atau oleng. Jadi kayak mau jatuh. Nah, kalau kita mau jatuh, biasanya apa yang kita lakukan? Kita akan bersandar pada sesuatu yang kuat. Misalnya, kita bisa bersandar pada dinding, atau bersandar pada pintu, atau bersandar pada orang yang lebih kuat daripada kita. Nah, demikian juga dengan kita ketika kita mengalami kesulitan, kita dapat bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dapat menolong kita. Nah, adik-adik, Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara. Salah satunya melalui orang di sekitar kita, teman kita atau sahabat kita. Nah, Daud mengalami banyak kesulitan ketika dia berada di istana Raja Saul. Bagaimana cara Tuhan menolong Daud? Kita dengarkan ceritanya ya. Ketika pertempuran antara Daud melawan Goliat sudah selesai, Raja Saul penasaran. Dia mau ketemu sama Daud. Dia mau tahu siapa sih Daud sebenarnya. Nah, maka Raja Saul memanggil Daud untuk datang ke istananya. Dia mau mengenal Daud lebih lagi. Karena apa? Kok bisa ya anak yang masih muda, terus cuma gembala domba, kok bisa mengalahkan raksasa Goliat yang besar dan kuat itu? Nah, karena Daud anak yang taat, dia pergi ke istana Raja Saul. Dia datang. Di sana dia bertemu dengan Raja Saul, dia berbincang-bincang dengan Raja Saul, dan di situ dia juga bertemu dengan putra sulung Raja Saul, yaitu Yonatan. Yonatan sangat mengasihi Daud. Mereka mengasihi seperti saudara. Mereka menjadi sahabat. Mereka selalu bersama dalam suka maupun duka, saling berbagi cerita. Nah, dan Daud ketika dia dikirim ke medan perang untuk berperang, dia selalu menang karena Tuhan menyertainya. Sehingga Raja Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Suatu ketika Daud pulang dari pertempuran, dia menang. Biasa kalau misalnya menang, pulang disambut dengan meriah seperti kita menyambut pahlawan. Begitupun Daud. Daud disambut dengan nyanyian dan tarian oleh perempuan-perempuan Israel. Nah, dia disambut dengan pujian seperti ini nih. Raja Saul, Raja Saul, mengalahkan tentara, mengalahkan tentara. Jumlahnya beribu-ribu orang, beribu-ribu orang. Raja Daud, Raja Daud, mengalahkan tentara, mengalahkan tentara. Jumlahnya berlaksa-laksa orang, berlaksa-laksa orang.
Adik-adik, ketika mendengar nyanyian itu, hati Raja Saul menjadi panas. Dia menjadi kesal, dia menjadi marah. Kenapa? Dikatakan Raja Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Sedangkan Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa ini maksudnya berpuluh-puluh ribu. Banyakan mana? Beribu-ribu atau berpuluh-puluh ribu? Tentu banyakan berpuluh-puluh ribu, bukan? Jadi siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih hebat? Nah, Raja Saul dia berpikir, wah kalau gitu nih orang-orang Israel lebih mengasihi Daud daripada aku. Dia pasti akan menggantikan kedudukanku. Mereka pasti akan mengangkat Daud menjadi raja. Ini tidak boleh terjadi. Sejak saat itu, Raja Saul menyimpan iri hati kepada Daud. Apa yang Saul lakukan? Daud suka memainkan kecapinya di hadapan Raja Saul. Nah, pada suatu hari ketika Daud sedang memainkan kecapinya dan Raja Saul sedang duduk di singgasananya, tiba-tiba Raja Saul mengambil tombaknya dan dilemparkan ke arah Daud. Push! Wah, kena nggak? Untungnya Daud berhasil menghindar. Dia melompat dengan cepat sehingga berhasil lolos dari tombak Raja Saul. Nah, sejak saat itu Raja Saul menyadari kalau Daud dilindungi oleh Tuhan. Dan timbullah rasa takut di dalam hati Raja Saul terhadap Daud. Suatu hari Raja Saul mengatakan kepada Yonatan dan semua pegawainya, Daud harus mati. Daud harus dibunuh. Wah, Yonatan begitu sedih. Dia sangat mengasihi Daud sahabatnya. Lalu Yonatan pergi menemui Daud. Dia mengatakan kepada Daud, Daud, kamu harus hati-hati karena ayah saya, Raja Saul, hendak membunuh kamu. Jadi Daud harus melarikan diri. Dia tidak bisa kembali ke istana. Nah, adik-adik, Yonatan begitu sedih karena ayahnya mau membunuh sahabatnya Daud. Yonatan selalu membela Daud sehingga Raja Saul menjadi marah. Dia mengatakan, kok kamu lebih memilih Daud? Kamu menolong dia daripada menolong aku, ayahmu. Sekarang pergi, cari dia, tangkap dia, bawa kemari. Dia harus dibunuh. Lalu Yonatan menjawab Saul, kenapa Daud harus dibunuh? Memang apa salahnya? Semakin marahlah Raja Saul. Dia pun mengambil tombaknya dan melemparkannya ke arah Yonatan. Untung gak kena. Yonatan berhasil menghindar dan dia pergi. Dia lari keluar dari istana untuk menemui sahabatnya Daud. Nah, Yonatan menemui Daud dan sedang menunggunya di padang. Ketika mereka bertemu, mereka sangat sedih karena Daud harus bersembunyi, Daud harus melarikan diri. Sehingga mereka mengikat janji kalau mereka akan saling setia satu dengan yang lain. Lalu Yonatan mendoakan Daud yang mengatakan, semoga Tuhan menolongmu. Setelah itu, Yonatan dan Daud berpisah. Yonatan kembali ke istana dan Daud dia harus pergi, dia harus melarikan diri ke tempat di mana dia juga belum tahu. Nah, adik-adik, ketika Daud mengalami kesulitan, Tuhan menolongnya. Tuhan menolong Daud dengan cara memberikan seorang sahabat kepadanya, yaitu Yonatan. Nah, Yonatan dan Daud menjadi sahabat yang baik. Mereka saling mengasihi, mereka saling menolong,
Mereka saling berbagi suka dan duka. Mereka setia satu dengan yang lain dan rela berkorban. Jika adik-adik mempunyai sahabat, itu adalah pemberian Tuhan. Kalian harus mengasihi dan menghargai sahabat kalian. Tidak memandang mereka miskin atau kaya. Kalian lihat perbedaan status antara Yonatan dengan Daud sangat mencolok. Daud adalah seorang pengembala domba, sedangkan Yonatan dia adalah putra raja. Perbedaan status mereka sangat besar, tetapi hal itu tidak membuat mereka tidak bisa bersahabat, tidak menghalangi persahabatan mereka. Nah, adik-adik, kalian harus ingat kalau sahabat yang kalian miliki itu adalah pemberian Tuhan. Kalian dapat belajar untuk menjadi sahabat yang baik. Kalau misalnya sahabat kalian sedang ada masalah, kalian bisa menolongnya. Nggak perlu dengan cara yang ekstrim sih. Kalian bisa duduk di sampingnya, mendengarkan keluh kesahnya, atau mendengarkan curhatannya, dan bisa mendoakan mereka. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan karena sahabat yang Tuhan berikan kepada kalian. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami sahabat. Engkau selalu menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat belajar menjadi sahabat yang baik. Dan kami bersyukur untuk sahabat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.